Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Konsep laju reaksinya sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kenapa reaksi itu bisa berjalan cepat dan sebaliknya, berjalan lambat. Nah, sebelum membahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap laju, di sini akan dibahas dulu tentang teori tumbukan. Ya, karena teori tumbukan itu dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, menurut teori tumbukan, reaksi kimia itu terjadi karena adanya tumbukan antara partikel zat bereaksi yang menghasilkan energi yang cukup untuk memulai terjadinya reaksi. Jadi reaksi kimia itu si partikel reaksinya saling bertumbukan sehingga menghasilkan produk. Nah, contohnya adalah reaksi antara gas hidrogen dan gas iodin untuk menghasilkan gas HI ya, atau hidrogen iodida atau asam iodida. Nah, ini gambaran molekul H2-nya, ini molekul I2-nya. Nah, menurut teori tumbukan, H2 dan I2 itu dalam prosesnya terjadi tumbukan dulu antara H2 dan I2 atau tabrakan dulu. Nah, tujuan untuk pertumbukan itu supaya ikatan antara H dengan H atau I dengan I-nya putus, kemudian bergabung lagi dengan susunan yang berbeda yaitu HI. Nah, tumbukan ada dua jenis, ada tumbukan efektif. Tumbukan efektif itu tumbukan yang menghasilkan energi yang cukup untuk terjadi reaksi. Atau tumbukan efektif itu tumbukan yang menghasilkan produk. Nah, contoh misalkan ini animasi dari tumbukan efektif. Nah, ini antara H2 dengan I2. Terjadi tumbukan dalam prosesnya. Nah, ini tumbukan efektif itu menghasilkan produk, di mana produknya itu adalah HI. Nah, ini yang disebut dengan tumbukan efektif. Jadi cukup energi untuk menghasilkan produk ya atau zat yang baru. Kemudian ada tumbukan tidak efektif. Kebalikannya adalah tumbukan yang tidak menghasilkan energi yang cukup untuk terjadinya reaksi, atau tumbukan tidak efektif itu tumbukan yang tidak menghasilkan zat baru atau produk. Animasinya seperti ini. Nah, antara H2 dengan I2 itu terjadi tumbukan tapi tetap sebagai molekul H2 dan I2 tidak menghasilkan HI. Itu tumbukan yang tidak efektif. Penyebab dari tumbukan tidak efektif karena energinya tidak cukup. Nah, sekarang akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Penjelasannya berdasarkan teori tumbukan tadi. Faktor yang pertama itu adalah faktor pengaruh, yaitu pengaruh luas permukaan sentuhan. Nah, di sini yang akan direaksikan itu adalah kalsium karbonat atau batu pualam dengan larutan asam klorida. Nah, apa pengaruh luas permukaan sentuhan ini? Maksudnya adalah untuk mencari pengaruh luas permukaan sentuhan terhadap laju reaksi, itu harus dilakukan percobaan. Nah, percobaannya berupa CaCO3 yang berbentuk padatan itu dijadikan sebagai variabel bebas. Itu sudah dibahas di kelas 10 di metode ilmiah. Ya, variabel bebas itu atau variabel manipulasi. Jadi yang dibedakan itu adalah ukuran kepingannya. Jadi yang akan dibedakan ukuran kepingannya. Kenapa yang dijadikan variabel bebas itu ukuran kepingan dari batu pualam? Karena kita akan meneliti
pengaruh luas permukaan sentuhan terhadap laju. Jadi yang harus dibedakan atau dijadikan variabel bebas itu adalah ukuran kepingan pualamnya atau batu pualamnya. Nah, sedangkan variabel terikatnya atau variabel responnya itu adalah laju reaksi yang mau diukur hasilnya, kemudian variabel kontrolnya itu adalah selain ukuran kepingan batu pualam. Ya. Jadi dibuat sama variabel kontrol itu seperti suhu, kemudian konsentrasi larutan, banyaknya larutan, dan yang lainnya dibuat sama. Ya, karena kita hanya mengukur pengaruh luas permukaan sentuhannya saja. Nah, seperti ini percobaannya. Ya, di sini ada dua larutan, larutannya sama, yaitu asam klorida atau HCl. Kemudian ke dalam HCl ini direaksikan kalsium karbonat atau batu pualam. Tapi yang pertama itu si batu pualamnya digerus, ya, masanya sama, digerus, dijadikan kecil atau ditumbuk. Yang kedua tidak ditumbuk, ya, atau dibiarkan kepingan yang besar. Mana yang lebih cepat bereaksi? Perhatikan. Nah, dari reaksi ini jelas, jadi yang lebih cepat bereaksi itu adalah yang dihaluskan. Nah, sedangkan yang kepingan yang besar itu lebih lambat reaksinya. Jadi, kesimpulannya adalah semakin kecil ukuran partikel, itu artinya justru luas permukaan sentuhannya semakin besar, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, ini adalah misalkan yang ini adalah batu pualam yang kepingan besar, ya, tidak digerus. Nah, tadi sudah dibahas bahwa reaksi kimia itu adalah terjadinya tumbukan antar partikel bereaksi. Kalau tidak digerus atau tidak dibuat kecil, maka yang akan bereaksi dengan HCl-nya itu hanya permukaannya saja. Kalau permukaannya sudah habis, maka terus ke dalam, ya, terus sampai habis. Itu memerlukan waktu yang cukup lama, ya. Jadi yang ukurannya besar, kepingan yang ukurannya besar justru luas permukaan sentuhannya kecil, karena yang bersentuhannya itu hanya permukaannya saja, ya, dalamnya menunggu permukaannya habis. Nah, ketika misalkan digerus atau dibuat kecil, dipotong kecil, maka keadaannya dianalogikan seperti ini. Nah, maka tumbukannya itu akan lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena hampir semua partikel bereaksi itu bertumbukan langsung, tidak menunggu permukaannya habis dulu, ya, karena dipotong kecil. Nah, makanya yang dipotong kecil, ya, yang ukuran partikelnya kecil, justru luas permukaan sentuhannya besar, ya, karena akan bersentuhan langsung. Jadi kesimpulannya, semakin luas bidang sentuh atau semakin kecil ukuran partikel, akan semakin cepat laju reaksinya. Nah, ini grafik percobaan yang tadi. Di sini ada jumlah gas, ya, karena hasil reaksi dari batu pualam dengan asam klorida itu salah satunya adalah gas, ya. Nah, di sini yang diukur adalah gas. Nah, ini adalah waktu. Jadi yang kepingan halus, ketika misalkan waktunya 90 detik, itu yang dihasilkan lebih banyak daripada kepingan kasar, artinya yang bentuk kepingan yang besar, ya. Faktor yang kedua adalah faktor pengaruh konsentrasi reaksi. Ya, konsentrasi itu sudah dibahas juga di kelas 10, salah satunya adalah molaritas. Jadi konsentrasi itu mengukur seberapa banyak zat terlarut dalam suatu larutan. Nah, percobaan dari pengaruh konsentrasi adalah sebagai berikut. Perhatikan. Nah, ini percobaan konsentrasi. Oke.
Ada dua buah larutan sama, ya, larutannya HCl. Nah, yang ini yang dijadikan variabel bebasnya atau yang dirubahnya atau yang dimanipulasinya itu adalah konsentrasi atau molaritas. Karena yang diukur itu adalah pengaruh konsentrasi, sedangkan yang lainnya jadi variabel kontrol dibuat tetap. Ya, suhu dibuat tetap, kemudian zat terlarutnya nanti dibuat sama, artinya dibuat sama itu salah satunya tidak dipotong kecil sama persis, ya. Kemudian yang lainnya sama. Jadi yang berpengaruh hanya molaritas atau konsentrasinya saja. Nah, HCl2 molar itu artinya si HCl-nya itu lebih, yang dilarutkannya itu lebih banyak daripada yang 0,2 molar. Ya, 0,2 molar itu 2 mol per liter, sedangkan 0,2 molar perbandingannya 0,2 mol per liter dengan volume yang sama. Kemudian ini reaksinya antara HCl dengan logam magnesium, ya ini magnesium, pita magnesium, sama persis, beratnya sama, bentuknya sama, kemudian direaksikan. Nah, ini kelihatan yang cepat bereaksi itu yang pertama, yaitu yang konsentrasinya besar, yang 2 molar. Ya. Ini lebih lambat reaksinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil percobaan tadi, konsentrasi reaksi ternyata berpengaruh terhadap laju reaksi. Nah, sebagian besar, jika konsentrasinya diperbesar, sebagian besar reaksi jika konsentrasinya diperbesar itu akan mempercepat laju reaksi. Ya, walaupun ada beberapa reaksi yang tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Ya, itu sudah dibahas di orde reaksi. Nah, ini percobaan yang tadi, ya. Nah, kalau ini diukur volume gasnya, yaitu gas hidrogen. Nah, kalau ini kenapa diukur volume gasnya? Karena ini mau tahu seberapa besar lajunya, ya. Jadi misalkan nanti volumenya, lajunya, gas yang dihasilkan itu berapa mili per detik, itu bisa diukur, ya, dengan menggunakan alat seperti ini dan stopwatch. Nah, jadi semakin besar konsentrasi, semakin besar pula kemungkinan partikel yang saling bertumbukan sehingga reaksinya bertambah cepat. Nah, kalau konsentrasinya besar, artinya zat terlarut dalam suatu larutan itu lebih banyak. Ya, atau animasinya seperti ini. Perbedaan yang konsentrasinya besar dengan yang konsentrasinya kecil, animasinya seperti ini. Nah, yang A itu konsentrasinya kecil, jadi zat terlarutnya misalkan ini digambarkan hanya 4, sedangkan yang B konsentrasinya lebih besar, artinya zat terlarutnya lebih banyak. Ini zat terlarut itu yang ini, yang berwarna oranye, ini lebih banyak. Nah, apa hubungannya konsentrasi dengan laju reaksi? Ini penjelasannya. Ketika konsentrasinya sedikit, ya, atau konsentrasinya kecil, maka peluang terjadinya tumbukan atau tabrakan antar partikel reaksinya itu lebih kecil daripada yang konsentrasinya besar. Artinya konsentrasi besar itu zat terlarutnya banyak. Maka kalau zat terlarutnya banyak, berarti peluang terjadinya tumbukan efektif itu lebih besar, ya. Sama dengan analoginya di jalan raya. Di jalan raya, peluang terjadinya tabrakan itu akan lebih besar yang lalu lintasnya padat daripada yang lalu lintasnya lengang atau tidak padat. Itu analoginya. Berikutnya yang ketiga, pengaruh suhu. Nah, laju reaksi itu dapat dipercepat atau diperlambat dengan mengubah suhunya. Reaksi akan berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Nah, ini pembuktiannya, percobaannya seperti ini. Nah, ini yang direaksikan adalah
natrium tiosulfat dengan asam klorida. Nah, kalau yang ini temperaturnya rendah, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan atau suhunya atau temperaturnya lebih tinggi. Nah, ciri dari reaksi antara natrium tiosulfat dengan asam klorida itu hasil reaksinya akan keruh. Jadi kalau yang lebih dulu keruh itu justru berarti reaksinya lebih cepat. Karena salah satu ciri reaksi kimia selain timbulnya gas itu adalah perubahan warna larutan. Nah, di sini kenapa di sini ada tanda X itu untuk mengukur kalau tanda X-nya lebih cepat terhalangi atau lebih cepat terhalangi oleh perubahan warna, itu berarti reaksinya lebih cepat. Nah, yang di sini yang jadi variabel bebasnya itu adalah suhu. Jadi yang dibedakannya suhu, yang lainnya dibuat sama, konsentrasinya sama, ya, kemudian volumenya sama, dan yang lainnya yang berbeda hanya suhu. Oke. Perhatikan reaksinya. Nah, jadi yang lebih cepat keruh atau yang lebih cepat bereaksi ternyata yang suhunya tinggi. Ya, jadi kesimpulannya semakin besar suhu, semakin cepat laju reaksi. Nah, ini penjelasannya. Jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel bertambah. Energi kinetik itu energi gerak. Ya, jadi di fisika, energi kinetik itu berbanding lurus dengan suhu. Semakin besar suhu, energi kinetiknya semakin bertambah dan menyebabkan partikel reaktan atau reaksi akan bergerak lebih cepat. Karena bergerak lebih cepat, maka kemungkinan terjadinya tumpukan efektif ya yang mampu menghasilkan produk itu juga semakin besar ya. Atau seperti ini animasinya. Nah, yang ini suhunya rendah 20 derajat Celcius, sedangkan yang kedua itu suhunya lebih tinggi 50 derajat Celcius. Nah, yang suhunya lebih tinggi itu gerakan partikelnya lebih cepat. Kalau gerakan partikelnya lebih cepat, maka peluang terjadinya tumbukan efektif itu akan lebih besar. Ya. Karena suhu itu berhubungan dengan energi kinetik. Semakin besar suhu, energi kinetik semakin besar, gerak partikel semakin cepat, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Nah, jika pada setiap kenaikan suhu sebesar delta T derajat Celcius mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat, laju reaksi pada T2 ketika dibandingkan dengan laju reaksi pada T1 memenuhi rumus Vt sama dengan P0 kali N pangkat ya, ini pangkat T2 dikurangi T1 dibagi delta T. Dengan keterangan P0 adalah laju awal atau laju mula-mula, Pt adalah laju akhir, N adalah pertambahan laju, T1 suhu awal, T2 ya. T1 suhu awal, T2 itu maaf ya bukan laju akhir tapi T2 itu suhu akhir ya. Ini dikoreksi, T2 itu suhu akhir. Kemudian delta T itu adalah kenaikan suhu. Jadi beda dengan di termokimia, delta T itu T2 dikurangi T1, kalau ini beda ya, delta T itu kenaikan suhu. Nanti ada contohnya. Oke, ini contoh soalnya. Suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap suhunya dinaikkan 10 derajat Celcius. Jika laju reaksi pada suhu 20 derajat Celcius adalah 2 kali 10 pangkat negatif 3 molar per detik, tentukan laju reaksi pada saat suhu 60 derajat Celcius. Nah, ini ada dua cara mengerjakan soal ini. Yang pertama menggunakan rumus yang tadi ya. Sekarang menggunakan rumus yang tadi dulu, yaitu Pt sama dengan P0 kali N pangkat T2 dikurangi T1 bagi delta T. Ini keterangannya tadi. Nah, ini T2 itu adalah bukan laju ya, tapi suhu akhir. Ya, kita cari dulu P0-nya. P0 itu laju awal. Nah, ini laju awalnya jelas ini. Ya, laju reaksi pada saat suhu 20 derajat Celcius. Berarti
kecepatan atau laju awalnya ini 2 kali 10 pangkat negatif 3. Yang ditanyakan adalah tentukan laju pada saat suhu 60, berarti Pt yang ditanyakan. Ya, berarti sama dengan P0-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 3 kali N. Nah, N keterangannya adalah pertambahan laju. Di sini yang dimaksud dengan pertambahan laju adalah, nah ini, suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Pertambahan lajunya ini 2 kali lebih cepat, berarti N-nya 2. Kalau 3 kali lebih cepat berarti N-nya 3. Kalau 4 kali lebih cepat berarti N-nya 4. Pangkat T2 dikurangi T1. T2 itu suhu akhir. Nah, di sini suhunya ada 3 ya, 10, 20, 60. Suhu awal itu adalah 20, suhu akhir 60. Nah, 10 derajat Celcius. Nah, ini kan setiap suhunya dinaikkan. Nah, dinaikkan atau kenaikan itu berarti delta T. Berarti T2-nya adalah 60, T1-nya adalah 20 dibagi delta T 10. Kita hitung sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3 kali 2. Yang ini hitung 60 dikurangi 20 itu 40. 40 bagi 10 itu sama dengan 4 ya. Jadi 2 kali 10 pangkat negatif 3 kali 2 pangkat 4. 2 dipangkat 4 kan dulu. Sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3, 2 pangkat 4 itu adalah 16 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dikali 16 sama dengan 32 kali 10 pangkat negatif 3. Disederhanakan 3,2 kali 10 pangkat negatif 2 M per S. Ya, itu jawabannya. Oke. Cara yang kedua tidak menggunakan rumus ya, tapi ini lebih ke pemahaman soal, membaca soal. Nah, mana yang digunakan? Bebas, mana yang menurut kalian paling mudah. Oke. Cara yang kedua, kita buat tabel ya, seperti ini. Suhu, kemudian laju. Nah, suhu ini suhu awal di sini berarti yang ini adalah suhu akhir. Suhu awalnya 20. Suhu akhirnya 60 nanti di sini. Nah, kemudian laju pas 20 derajat Celcius adalah 2 kali 10 pangkat negatif 3. Ditanyakan berapa laju pada saat 60. Oke, kita pahami soalnya dulu. Nah, di sini suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat, 2 kali lebih cepat setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Jadi dari 20 sampai 60 setiap kenaikannya 10. Berarti 10 itu 20, kemudian 30 setiap kenaikan 10 ya. Kalau setiap kenaikan 20 berarti 20, 40. Karena ini setiap kenaikan 10 berarti 20, 30, 40, 50 sampai 60. Karena yang ditanyakan yang 60. Nah, kecepatannya atau lajunya 2 kali lebih cepat setiap kenaikan 10. Nah, jadi mudah mengerjakannya. Setiap kenaikan 10, lajunya 2 kali lebih cepat. Berarti kalau pada suhu 20 derajat Celcius adalah 2 kali 10 pangkat negatif 3 lajunya, maka pada saat 30 ya 2 kali lebih cepat. Sama dengan mengendarai kendaraan. Kecepatannya 20 km per jam. 2 kali lebih cepatnya berarti 40 km per jam. 2 kali lebih cepatnya lagi berarti 80 km per jam. Berarti ini tinggal dikali 2, karena 2 kali lebih cepat setiap kenaikan 10. Berarti 2 kali 2, 4 kali 10 pangkat negatif 3, naik lagi 10. 2 kali lebih cepat lagi. 4 kali 2, 8 kali 10 pangkat negatif 3, naik lagi. 8 kali 2, 16. Kemudian 32 kali 10 pangkat negatif 3. Jadi jawabannya sama. Ya. Atau disederhanakan juga sama dengan 3,2 kali 10 pangkat negatif 2 M per S. Jadi bandingkan mana yang paling mudah, itu yang digunakan. Contoh soal 2. Nah, contoh soal 2-nya seperti ini. Suatu reaksi berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius itu memerlukan waktu 30 detik. Setiap kenaikan suhu 10 derajat, reaksi akan berlangsung 2 kali lebih cepat. Tentukan waktu yang diperlukan jika suhu dinaikkan menjadi 60 derajat Celcius. Oke, ini juga harus dipahami soalnya. Perbedaan dengan yang pertama tadi, kalau yang pertama itu diketahui dan ditanyakan itu adalah laju.
Nah, sedangkan contoh soal yang kedua itu adalah waktu. Laju punya hubungan dengan waktu karena kita bisa menentukan laju atau kecepatan, ya itu berdasarkan waktu. Tapi hubungannya adalah berbanding terbalik. Ya. Jadi laju berbanding terbalik dengan waktu. Semakin besar laju, waktunya semakin kecil. Ya, atau semakin besar waktu, lajunya semakin kecil, itu berbanding terbalik. Ya. Nah, maksud berbanding terbalik itu misalkan gini, supaya mudah paham. Si A mengendari kendaraan sejauh 60 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Sedangkan si B ditempuh dalam waktu 2 jam. Maka yang paling cepat itu adalah A, karena waktu yang ditempuhnya adalah lebih sedikit, 1 jam. Sedangkan yang B itu 2 jam lebih lambat. Tapi ketika kita mengukur lajunya atau kecepatannya, si A kecepatannya 60 km per jam. Sedangkan si B kecepatannya 60 per 2 jam, artinya 30 km per jam. Ya, jadi lajunya semakin kecil jika waktunya semakin besar, itu artinya berbanding terbalik. Nah, maka penyelesaiannya kalau ada soal seperti ini kita buat tabelnya supaya mudah seperti tadi. Cuma di sini suhu dan waktu. Ya. Nah, suhu awal, ini suhu awalnya adalah ketika 30 derajat Celcius, waktu yang diperlukan itu 60 detik. Nah, ini. Berapa waktu yang diperlukan pada suhu 60? Dengan ketentuan setiap kenaikan 10, 2 kali lebih cepat. Berarti setiap kenaikan 10 ya 30 sampai 60. 40, 50, 60. Nah, kalau yang ketika suhu 30 derajat itu 60 detik, maka ketika suhu 40 derajat lebih cepat 2 kali lipat. Lebih cepat 2 kali lipat itu bukan jadi 120. Karena kalau 120 detik itu justru lebih lama. Jadi kalau waktu itu tinggal dibagi. Semakin sedikit waktu, maka semakin cepat. Dibaginya dibagi berapa? Dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena 2 kali lebih cepat. Kalau 3 kali lebih cepat ya dibagi 3. Ya. Berarti ketika 40 itu 30 detik. Ketika 50 bagi 2 lagi 15 detik. Ketika 60 7,5 detik. Dari 15 bagi 2. Ya, itu kalau yang ditanyakan waktu. Jadi waktu yang diperlukan 7,5 detik. Ya. Nah, sekarang yang keempat, pengaruh katalis. Katalis itu adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal. Ya. Artinya nanti tidak ada dalam produknya. Katalis dibedakan menjadi katalis homogen dan katalis heterogen. Ya, dari namanya saja udah jelas, katalis homogen itu adalah katalis yang sama fasenya dengan zat yang dikatalisis. Ya, artinya zat yang dikatalisis misalkan larutan, maka katalisnya larutan, itu katalis homogen, ya sama. Kemudian katalis heterogen itu berbeda, misalkan larutan, katalisnya adalah padatan, itu adalah heterogen. Nah, katalis itu kalau dalam tubuh itu adalah yang berperan sebagai katalisator dalam tubuh itu adalah enzim, ya. Enzim itu disebut biokatalisator yang mempercepat terjadinya proses metabolisme atau reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh, itu adalah enzim. Nah, gimana cara kerja katalis? Katalis dapat mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Apa energi aktivasi itu? Energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki reaksi sehingga reaksinya dapat berlangsung. Ya. Nah, ini grafiknya misalkan gini. Ini misalkan energi aktivasi A berubah menjadi B, misalkan energi aktivasinya di sini 10. Jadi A akan berubah menjadi B kalau memiliki energi minimum 10 untuk bertumbukannya. Kalau energi yang dipunyai oleh A hanya 8, itu tidak akan terjadi reaksi atau tumbukannya tidak efektif. Jadi minimal harus 10. Bisa 10 atau lebih baru akan berubah menjadi produk.
Nah, cara kerja katalis adalah ketika ditambahkan katalis ke dalam reaksi tersebut, maka katalis tersebut akan membuat jalan yang baru dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Jadi katalis itu misalkan energi aktivasinya membuat jalan reaksi yang energi aktivasinya misalkan hanya 4. Jadi kalau punya 8 itu dapat terjadi reaksi. Ya, jadi itu cara kerja dari energi aktivasi dengan menurunkan ya energi aktivasi. Ya, jadi katalis itu cara kerjanya dengan menurunkan energi aktivasi untuk membuat cara yang baru dalam bereaksi. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa contoh katalis itu seperti enzim ya. Nah, ini penjelasan enzim di cara kerjanya ya. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan ini substrat ya. Substrat itu artinya reaksinya ada 2. Nah, ini reaksinya lambat. Kemudian ditambahkan katalis. Nah, ini katalisnya enzim. Jadi reaksinya lebih cepat. Digabungkan oleh enzim maka jadi produk. Setelah menjadi produk enzimnya tidak ikut dalam produk ya. Berpisah lagi. Jadi hanya untuk mempercepat reaksi saja tapi tidak ada dalam produk ya. Itu cara kerja enzim atau katalis. Jadi katalisator itu zat yang dapat mempercepat reaksi. Ada yang dapat mempercepat reaksi, ada yang memperlambat. Nah, kalau yang mempercepat disebut katalisator, kalau yang memperlambat itu disebut inhibitor ya. Jadi ada inhibitor. Oke. Tugas yang harus dikerjakan ini nomor yang pertama ya. Percobaan manakah yang mempunyai laju reaksi paling besar? Nah, ini nih, pengaruh faktor yang tadi. Yang kedua, ini sudah dibahas contoh soalnya. Yang ketiga juga sama. Kemudian nomor 4. Nah, ini nomor 4. Suhu, kemudian laju. Nah, ini sudah diketahui ya. 20, 25, 30. Nih, lajunya seperti ini. Yang ditanyakan adalah perkirakan laju pada suhu 5 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius. Kalau 5 dari 20 itu turun, kalau 50 dari 20 itu naik suhunya. Kalau naik jadi lebih cepat, itu kuncinya ya. Kalau turunnya lebih lambat. Kemudian, ini nomor 5. Apa yang dimaksud dengan energi aktivasi, katalis, dan hubungan antara energi aktivasi dengan katalis? Ini nomor 6. Apa peranan bahan pengawet dalam menghambat proses pembusukan makanan? Ini Anda